Halo guys, welcome back to my channel. Jadi karena kemarin ya di tanggal 9 kan 9 Agustus kan aku ulang tahun. Jadi aku dikadoin ini guys. Kadoin Hot Wheels Premium. Dan kali ini mobilnya adalah Subaru BRZ Tandem Rocket Bunny ya guys. Langsung aja kita mulai reviewnya. Pertama-tama dari bagian depan. Jadi ini Tandem ini tuh yang kedua ya guys, punya aku sekarang sudah punya dua Tandem yang ini, Tandem yang kedua. Tandem yang pertama adalah ini ya guys, Popres ini. Nah ini hotel premiumnya. Untuk detailing tuh overall bagus banget dan oke lah, bagus detailnya itu. Nah jadi BRZ ini aku dulu sempat bingung guys, bedanya BRZ sama GR86 apa sih, karena memang mirip guys. Tapi ternyata meskipun mereka mirip banget, yang dilihat sekilas kayak memang beneran sama persis, sebenarnya mereka punya beberapa perbedaan sedikit sih sebenarnya, harus diteliti gitu. Jadi pokoknya kalau BRZ itu lebih apa ya, kayak apa ya, BRZ itu pokoknya dari segi lekukannya itu lebih apa, lebih lama kok nggak salah, lebih apa gitu loh. Kalau 86 atau apa itu, dia lekukannya lebih tajam, lebih tegas, lebih apa ya, lebih garang gitu. Kalau dia 86 katanya gitu sih. Kalau biasa itu lebih apa, lebih kelihatan lama gitu loh guys, lebih apa ya, ya lebih santai lah. Lekukannya itu nggak terlalu yang garang banget. Tapi dari segi lampu yang lainnya juga segala macam, dari segi lampu depan, lampu belakang, bumper, terus bagian samping dan bagian belakangnya juga kurang lebih sama loh guys, beneran mirip banget mereka ini. Dan untuk body kitnya ini udah menggunakan body kit Tandem Rocket Bunny. Jadi ini mobil custom ya, termasuk mobil custom kan ini, karena nggak standar kan, sudah pakai body kit Tandem. Jadi aku udah ada berapa ya koleksiku ya, yang lodo, yang ada apa, yang ada body kitnya itu. Semua mobil drift aku tuh ada body kitnya guys, kok nggak salah. Kecuali yang ini, kecuali yang Feredi itu polosan, cuman dia stikernya banyak banyak, sponsornya dia. Untuk bodinya standar sih. Nah yang pertama tuh ada Nissan Silvia S15 kan, yang super silhouette itu dari Liberty Walk body kitnya. Dan GR Yaris ya, Popres ini dari Tandem Rocket Bunny. Dan habis itu Toyota Supreme K5 itu body kitnya dari Gear Drift. Sama juga Nissan GTR R35 juga body kit dari Gear Drift ya guys, dari aku sendiri. Dan masih berupa apa, body kitnya itu masih berupa apa ya, cuman spoiler depan doang sama side skirt. Aku belum berani yang kayak istilahnya itu motong-motong fendernya, atau habis itu kupasangin over fender, belum berani ya guys. Cuman aku masih sebatas side skirt sama spoiler depan doang ya guys. Ya paling wing lah, kalau wing itu aku main berani sih, tapi untuk susah juga bikin wing guys, karena ya gitulah, manual guys, lebih susah. Terus habis itu yang Ferrari aku tuh polos, yang ada body kitnya itu Nissan Skyline GT 2000 GT guys. Itu kalau firasatku ya, mungkin body kitnya bisa jadi Liberty Walk, karena dia Liberty Walk itu kan ciri khasnya kan body kitnya apa ya, di over fendernya kan ada kayak semacam baut-baut gitu loh guys, kan bautnya kan kelihatan kan, kayak di baut-baut gitu kan. Nah itu ada gitunya punya aku, jadi seolah-olah kayak ada bautannya gitu. Dan bumpernya juga standar, tetapi yang enggak standar tuh sebenarnya lampunya itu harusnya bulat-bulat 4 biji ya kan, kiri kanan. Tapi dia jadi lampu yang langsung full gitu, langsung apa ya, lampunya itu langsung full, langsung apa ya istilahnya itu ya, langsung bentuk lampu satu gitu. Cuman kayak sesuai nyetakannya aku nggak ngerti juga sih. Lebih ke ini guys, lebih ke interiornya yang beda. Interiornya itu harusnya kursinya ada dua, kiri kanan, ke apa namanya, kursinya sopir sama apa tuh yang sampingnya. Kalau di mobil balap gak ada namanya istilahnya kernet kan, gak ada lah ya, anggap aja kursi penumpang lah sebelahnya itu kan. Jadi apa namanya, itu kursinya cuma ada satu doang, cuma di bagian pengemudi doang, berarti kan memang sudah custom ya guys. Jadi istilahnya itu
kursinya kok dikurangin, itu kan biasanya fungsinya buat ngurangin bobot kan, misalnya kursi kan juga lumayan lah bobotnya kan, berat lah. Nah untuk ini mobil Subaru BRZ ini dia setir kanan ya guys, karena dia mobil Jepang jujur. Tapi juga sebenarnya Supra aku itu Supra apa GTR ya, pokoknya antara Supra atau GTR aku atau mungkin dua-duanya itu setir kiri, karena dia aku belinya tuh dalam saya itu mereknya kan CCA ya, Kolchik Auto. Nah itu yang dalam kondisi polos yang standar lah, nggak ada body kitnya. Jadi standarnya itu yang negara barat sana. Jadi nggak setir kiri dia, nggak yang setir kanan, dia setir kiri. Tapi kalau ini guys, diecast Nissan Silvia aku yang Super Silhouette tiba-tiba kan pernah aku review tuh. Itu dia setir kanan kalau nggak salah ya, setir kanan. Terus kalau GR Yarisnya juga setir kanan. Nissan Skyline-nya setir kanan juga, Skyline 2000 GT. Terus kalau Ferrari kurang kurang tahu aku, tapi kalau nggak kanan ya kayaknya kiri sih guys kalau Ferrari itu. Karena dia sponsornya tuh dari sponsor Forsberg. Forsberg kan kalau nggak salah bukan sponsor dari Jepang kan ya guys. Di Jepang kan paling apa ya, Hibino segala macam ya guys, Kawabata ya kan. Kan ya aku tahu dikit lah tentang mereka tuh kan, mereka juga drifter terkenal di sana ya kan. Jadi itu kan kalau Forsberg itu dari barat sih, aku tahunya dari negara-negara barat, jadi bukan di Jepang. Jadi otomatis ya pasti setir kiri sih. Kalau ini setir kanan, karena ya udah terlihat ini setirnya ada di kanan ya guys, nih kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan nanti deh aku fotoin deh secara terpisah aja. Nah untuk body kitnya sini tuh pertama-tama dari bagian depan. Bagian depan ini yang bisa kita lihat itu dia ada spoilernya. Spoilernya ini yang bikin dia lebih ceper lagi ya, lebih kelihatan ceper. Dan sebentar ini kayaknya cahayanya kayak kurang cocok gitu guys, sebentar ya. Nah oke. Nah jadi spoilernya ini dia spoilernya, untuk bentuk spoilernya ini kurang lebih biasa aja sih guys, cuman dia kayak dibikin over biar dibikin buat tambahannya aja, biar dia kelihatan lebih ceper lagi, lebih rendah lagi mobilnya. Dan untuk bempernya udah nggak standar ini guys. Kenapa? Biasanya di samping logo Subaru ini, kalau versi yang standar ya itu dia di samping logo ini nggak ada lubangan ini guys, nih lubangan yang ini tuh, nih pasti tepat bagian bener-bener tengah kamera itu. Nah itu bagian bolongan kotak ini guys. Nah itu kalau di standarnya nggak ada guys, mobil standarnya nggak ada gitunya. Jadi ini otomatis fender apa bempernya sudah custom, dan juga di sini sudah ada kanatnya guys. Dia sudah menggunakan kanat, entah ini kanatnya ini nyatu, kayaknya nggak nyatu sih, dia nyatunya sama bumper. Jadi dari bumper itu terus dia kayak ditambahin gitu loh guys, kayak bukan satu kesatuan yang apa ya, bukan menyatu guys, dia kayaknya tambahin lagi gitu. Terus untuk lampunya BRC banget ya, J86 juga kayak gini guys, untuk yang generasi sebelumnya. Kan sebenarnya BRC ini juga ada versi barunya sih guys, sebenarnya ada yang lebih baru dari ini. Cuman ini tuh juga lumayan legend guys, ini kan saya tuh sering kelihatan lah di balapan-balapan kan, di apa, di balapan di 1GP kan. Habis itu kalau Formula Drift kurang tahu sih, biasanya Formula Drift kurang kurang banyak sih pakai mobil Jepang, biasanya lebih ke mobil-mobil Eropa gitu. Nah ini untuk 2GP kan biasanya kebanyakan pakai Subaru BRZ, pakai 86, terus pakai RX7 ya kan, pakai Supra MK5, MK4 udah jarang guys karena mahal guys. Nah habis itu pakai apa juga ya, biasanya pakai BMW E3 kan, biasanya apa lah itu namanya, aku kok BMW aku kurang ngerti karena nggak ngikutin BMW. Jujur aku kurang minat di BMW, kurang suka ya guys aku. Terus biasanya pakai Yaris juga ada. Terus habis itu selain pakai Yaris dia juga kadang ya Ferrari ada, Skyline biasanya guys, yang paling banyak Skyline kayak punyanya Galaxy Drift. Kemarin kan aku speed dikit ya guys, aku nih cuman mau ngasih tahu aja ke kalian waktu yang pas video apa ya, aku sempat nonton. Oh iya kurang lebih kayak gitu lah. Yang kan mereka sempat sempat ini apa namanya, sempat
kerja sama GP Sports ya kan, kerja sama GP Sport, jadi pinjemin mobil 86 ya guys. Dan untuk bagian samping over fendernya ini keren banget. Jadi over fendernya ini benar-benar over banget, dia yang lebar banget. Dan sebenarnya ini BRZ ini sebenarnya nggak terlalu lebar ya, gas lebar ini mobil aslinya. Cuman karena memang over fendernya ternyata memang lebar banget ya guys. Ditambah juga over fendernya ini ternyata Pendem sama Liberty Walk gak beda-beda jauh sih guys. Pendem apa dia sama-sama tuh kayak ada apa ya, ada apa ya, ventilasinya lah, ini bagian sini. Nah kan yang itu bagian hitamnya itu di bagian ventil itu kan kayak tempat buat angin masukannya kan, angin masuk terus itu pas bannya muter kan entah ngikut roda terus kebuang lewat bawah atau kebuang lewat apa namanya diffuser belakang juga bisa jadi kan. Terus pokoknya ini fendernya, over fendernya aku suka banget. Dan juga ini ada kanatnya juga ya guys nih, di bawah yang logo A ini ada kanatnya juga. Terus untuk side skirtnya ada bolongannya juga, modelnya ada kayak ventilasinya juga gitu ya guys, cuman kurang jelas. Tapi untuk size skirtnya lumayan bagus lah, oke lah, sudah termasuk ceper. Dan ini memang ceper sih guys, tapi masih kalau dibandingin sama Silvia aku yang mini GT lebih ceper itu guys, itu ceper banget. Aku kalau mainin di lantai gitu ya, aduh itu gak rata dikit, atau aku mainin di meja aja deh, itu kayak gak ada jaraknya gitu loh guys, antara apa namanya body sama permukaan bawahnya itu gak ada jaraknya, kayak bener-bener nempel gitu loh guys, ceper banget pokoknya. Dan ini juga ceper, cuman dia masih ada ya hitungannya milimeter sih, nggak senti sih, kayak apa namanya masih ada jarak sedikit sedikit banget. Tapi ini juga termasuk ceper, juga hampir mepet ya blow clearance-nya itu. Dan jujur aku sebenarnya paling suka tuh mobil ceper, sebenarnya aku suka banget sama mobil yang ceper, karena apa ya, kadang mobil ceper tuh katanya lebih apa ya, lebih kelihatan keren, lebih kelihatan anggun gitu guys. Jadi terus apalagi kalau mobil JDM ya kan, Japanese Domestic Market, di contoh ya, misalnya apa ya yang paling sering itu anggaplah 86 misalnya nih, GA86 itu kan dia kurang lebih hampir sama kayak Supra MK5. Dia body aslinya itu nggak terlalu lebar, tapi lebih lebar 86 sih daripada Supra MK5. Kalau Supra MK5 itu kan dia lebih apa ya, cenderung memanjang ya bodinya ya. Lebar sih tetap lebar, cuman nggak yang lebar banget gitu, nggak. Jadi dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bidang lah istilahnya tuh. Nah kalau 86 kan dia lebih lebar lagi kan daripada Supra MK5 kayaknya. Apalagi kalau tambahin body kit, nah itu pas kan tambahin body kit, entah Pendem bisa jadi pakai body kit Liberty Walk juga cocok. Cuman kayaknya lebih bagus Pendem sih kalau J86 sih. Yang kalau Liberty Walk itu cocoknya itu mobil lama sih. Aku ini kayak Nissan Silvia, Nissan Skyline, habis itu apalagi Lamborghini Miura kan, kalian tahu kan di Tokyo Auto Salon tahun berapa ya, tahun 2024 kalau enggak 2025 itu Liberty Walk itu memamerkan mobil Lamborghini Miuranya yang sudah dipasangin body kit Liberty Walk ya. Jadi sudah custom lah pokoknya. Kemarin aku bukan aku sebenarnya nggak lihat langsung sih, kan itu kan di Jepang ya lokasinya ya. Jadi aku nonton lewat ya YouTube gitu. Belakangnya tuh keren banget, bagian belakangnya itu spoilernya gede banget guys, wingnya itu, kaki-kakinya itu kayak kokoh banget. Jadi dia kaki-kakinya itu biasanya kan di bagian atas ini dia nggak dari bagian belakang atau dari bagian bawah kayaknya ya, dari sasis kayaknya, nyatu sama sasis terus naik ke atas gitu guys, kayak gede banget pokoknya kaki-kakinya. Terus juga spoilernya gede banget, lebar kayak meja gitu bentuknya. Nah jadi untuk fender over fender bagian samping, bagian belakang ini oke lah. Dan juga dia ya anu lah, apa namanya, aerodinamis lah pokoknya gitu.
Karena memang kalau mobil-mobil JDM ini memang identik dengan bodi yang lebar tapi pendek ya guys, ceper gitu. Dan di sini bagian belakang ini ada kanatnya guys, nih. Nah, ini kanat guys. Ada kanatnya guys. Untuk bagian belakang kurang lebih polos-polos aja sih, nggak ada yang spesial ya, wingnya lah paling. Nah, terus untuk lampunya biasa aja, dia nggak ada plat nomor. Tapi untuk cetakannya bagus sih, menurut aku sudah maksimal ini. Dan ini diffusernya. Diffusernya ini dia knalpotnya nggak kelihatan guys. Nggak tahu ya, bisa jadi knalpotnya ini memang nggak dikeluarin, kayak nggak misalnya itu kan kadang knalpot kan ada yang kelihatan ada yang nggak kelihatan ya guys. Kayak misalnya itu knalpotnya selang itu diarahin ke bawah mobilnya, jadi knalpotnya nggak yang istilahnya itu punya, nggak yang kelihatan dari belakang gitu, nggak, kayaknya mungkin kayak ada sembunyikan gitu knalpotnya, karena nggak ada knalpotnya sini aku lihat. Kayaknya knalpotnya tuh kayak dibuat ke bawah gitu lah guys, melengkung ke bawah kalau mobil aslinya ya. Nah, terus habis itu ya kurang lebih ya overall bodinya keren sih. Udah nambah koleksi aku yang bikin lebih, koleksi aku jadi lebih lengkap lagi. Bayangin guys, aku Liberty Walk sudah punya Super Silhouette ya kan, habis itu sudah punya Super MK5. Aku punya koleksi mobil JDM aku ini ya, mobil drift aku, Japanese domestic market aku itu sudah ada 8 sekarang. Aku sudah punya 8 diecast mobil JDM. Nah, yang pertama kali aku punya mobil JDM itu mobilnya adalah Nissan Silvia, itu JDM pertama aku guys. Nissan Silvia S15 itu yang Super Silhouette ya, warna kuning, kalian tahu kan. Nah, terus habis itu yang kedua aku punya Gazoo Racing Super MK5 atau Supra A90 ya namanya kalau nggak salah ya, Supra MK5. Terus habis itu aku juga punya Nissan GTR R35 dengan body kit standar. Awal-awal aku beli memang body kitnya kan standar ya, kayak ya body kit ya standar pabrikan aja bentuknya, nggak ada cepet-cepetannya gitu, nggak gondrong lah, bodinya biasa aja standar. Tapi karena pas pokoknya semenjak pindah ke tangan aku, soalnya sudah aku custom lah, Supranya aja udah beda warna guys. Awal itu aku beli warnanya kuning kan, kuning, terus itu aku remover lah, habis itu aku cat lagi warna putih putih Dove ya guys. Terus habis itu aku kasih sentuhan warna aku kasih sentuhan karbon, sebenarnya itu ada karbonnya guys, Super MK5 aku itu. Terus habis itu ya pokoknya velgnya, wah itu ban Super MK5 yang aku punya, aku yang custom itu harganya sudah kayak satu Hot Wheel gitu guys, 40.000, lumayan loh guys, harga ban doang, tapi memang detailingnya bagus. Terus habis itu juga ya punya sudah ku detailing juga, udah kayak bagian-bagian yang enggak dicat sebelumnya itu sudah aku cat biar kelihatan ya, pokoknya sudah lengkap. Habis itu Nissan, aku juga punya Nissan Skyline ya 2000 GT, ini pendahulunya Skyline yang sekarang yang R34 kan. Karena R35 itu bukan Skyline lagi, sudah julukannya beda karena dia menggunakan mesin V6 kalau nggak salah. Jadi sudah nggak mengikuti udah tidak mewariskan lagi mesin dari Skyline sebelumnya. Nissan Skyline sebelumnya tuh kalau nggak salah seingat aku masih pakai mesin RB26 ya, kalau nggak salah ya, pakai mesin RB26, nggak tahu sih turbo apa enggak. Nah, habis itu aku juga punya Feredi-nya untuk body kitnya standar aja, standar pabrikan, cuman dia sponsornya banyak, ada Forsberg segala macam, Notiform, habis itu apalagi ya, GT Radial segala macam ya, GT2. Terus habis itu yang lumayan baru juga GR Yarisku ini, GR Yaris, ntar ini nah ini guys, GR Yaris guys. Jadi aku juga punya GR Yaris itu, aku ya sudah sekitar beberapa bulan sih aku ini sih, sudah aku simpan bersama ya, pokoknya aku beli pas bulan Maret singkat aku GR Yaris ini. Body kit
Pendem Rocket Bunny ya guys. Daigo Saito, punyanya Daigo Saito ya guys. Karena TV-nya kan merah putih gitu ya, merah putih, terus ada logo apa ya, di bagian pintunya itu ada logo Sanoko guys. Terus ada kayak gambar panahnya gitu. Terus ada sponsor dari Monster Jam juga, Monster Energy ya guys. Ada sponsor dari Monster Energy, logo M yang ikonik gitu ya guys. Terus ada apa lagi ya, banyak sih guys ini sponsornya guys. Panasonic juga ada, terus habis itu ada Ton juga. Ada juga ada sponsor dari Gazoo Racingnya langsung. Banyak sih sponsornya, pokoknya mobilnya rame lah, banyak sponsornya. Dan yang paling baru, mobil driftku yang paling baru ada ini, Subaru BRZ ini. Jadi intinya waktu pas aku milih itu kayak cuma satu gitu guys. Jadi kayak apa namanya, awalnya aku gak ini sih, ya random aja gitu ya kan, nyari lah pokoknya apa yang sekiranya aku belum punya gitu. Ternyata aku nemu BRZ, pas aku lihat kan, wih BRZ nih. Habis itu kan aku lihat ternyata kan karena di bagian samping ini ditulisin Pendem, aku awalnya nggak ngeliat bodinya guys. Body kitnya aku waktu itu aku belum nyadar kalau dia body kitnya itu udah Pendem Rocket Bunny. Aku kira standar ya. Terus aku ngeliat, tuh kok ada sponsornya Pendem, di bagian pintunya ini ada tulisan Pendemnya gitu. Habis itu akhirnya aku lihat-lihat lah body kitnya, ternyata sudah pakai over fender dari Pendem, full Pendem lah semuanya Pendem. Spoiler, bumpers, over fender, side skirt. Habis itu bumper belakang ini kayaknya, bumper belakangnya ini kayaknya juga dari Pendem sih guys. Karena dia apa, dia kalau nggak salah ya, BRZ yang generasi berapa ya, BRZ aku kurang tahu sih. Pokoknya yang BRZ itu kok seingat aku, dia belakangnya itu nggak ada ductile-nya guys, nggak ada spoilernya dia. Tapi ini dia ada spoilernya, jadi spoilernya ada dan ditumpuk dengan wing yang segede ini ya guys. Terus juga dilengkapi dengan kanat. Nih kanat buat belokin anginnya. Jadi kalau dia lagi kenceng itu kan buat downforce ya fungsinya. Buat downforce, jadi makin kencang dia makin nempel ke tanah, makin tertekan lagi ke tanah. Jadi biar gak terbang ya guys, kayak gitu. Dan juga ini wingnya juga gede banget, termasuk wing yang gede. Terus dia juga arahnya tuh beloknya ke atas gitu guys. Jadi anginnya ke atas dan neken mobil ini jadi lebih nempel lagi ke aspal. Jadi makin kencang makin nempel ke aspal, makin stabil ya guys. Terus untuk diffusernya warna hitam biasa, cuman dia diffusernya main gede juga ya guys. Nggak tahu sih kira-kira diffusernya standar apa udah custom ya guys, nggak tahu sih. Pokoknya ini bagian belakangnya sudah ada kanatnya sih ya. Oke lah, ada kanatnya jadi kan kelihatan sportinya kan, kelihatan ya, aura di 1GP nya kan kelihatan gitu. Dan setir kanan juga, jadi makin Jepang banget anunya, apa namanya, berasa Jepang banget gitu. Untuk bagian bawahnya kayak gini. Oh iya, satu lagi, velgnya guys, aku suka velgnya. Tapi ntar kelihatan nggak ya kira-kira guys, kira-kira kelihatan nggak ya. Pokoknya ini tuh velgnya tuh bentuknya tuh kayak apa ya, kayak ring. Jadi dia bentuknya tuh kayak apa ya, saya tuh bukan velg yang bentuknya kayak bintang itu, bukan ya guys ya, kayak jari-jari gitu modelnya, banyak. Jadi modelnya tuh kayak jari-jari gitu. Velgnya warna hitam sih, hitam aja velgnya. Dan untuk bentuknya, velgnya sebenarnya sudah termasuk bagus, bagus banget. Dan ban karet juga kan pasti, kalau Hot Wheels premium kan pasti ban karet kan. Nah habis itu untuk bannya nggak terlalu lebar, cuman dia itu karena apa namanya, fendernya ini lebar banget guys. Jadi dia bagian kaki-kakinya itu sudah dilebarin, sudah dipanjangin lah. Terus mungkin ini entah karena faktor dari body kitnya yang lebar atau karena dia pendek,
Tapi aku kalau naruh BRZ ini, kalau misalnya lagi aku taruh gini tuh dari samping aku ngeliat bannya tuh miring guys, miringnya tuh miring keluar, jadi kayak chamber negatif gitu guys, kayak bener-bener mobil drift banget yang kayak diceperin gitu, meskipun sebenarnya nggak cepet-cepet banget ya. Ininya bannya itu gak sampai masuk ke fender kan, biasanya kalau mobil drift kan bannya masuk ke fender kan biasanya, kayak rodok sembunyi gitu bannya biasanya kan. Nah, untuk warna ya, nih untuk warna di sini bisa terlihat pokoknya di deretan ini ya guys, di deretan yang ada mobil hijau itu ya, Lamborghini Huracan STO itu, dan yang kosong ini adalah tempat buat naruh BRZ-nya guys, karena biasanya lagi di luar jadi itu ruangannya kosong. Jadi rata-rata kan mobil drift aku itu warna putih guys, aku juga baru nyadar aku punya mobil drift rata-rata warna putih, makanya super aku itu aku kasih warna itu, aku kasih sentuhan warna karbon ya guys, mau corak karbon biar nggak putih semua gitu. Dan GTR ku juga ada warna merahnya juga sedikit bagian kap mesinnya itu. Terus habis itu kalau Skyline 2000 GT itu dia putih, pokoknya putih, yang warnanya putih itu ada 3, Skyline, Supra sama GTR. Kalau Supranya masih ada sentuhan, masih ada ya, sama-sama ada sentuhan warna lain sih, masih ada campuran warnanya, nggak benar-benar putih banget semua, tapi ya lebih dominan warna putih, memang didominasi oleh warna putih. Tapi untuk yang ini guys, yang Subaru BRZ yang baru ini, yang mobil aku yang baru ini, jadi BRZ ini tuh awalnya nggak nyadar kalau warnanya tuh kayak apa ya, pearl white ya istilahnya tuh. Kukira putih biasa, ternyata dia kayak modelnya metalik gitu ya, mengkilat, glossy, metalik gitu. Terus ada kayak apa namanya, putih, tapi kalau kena cahaya tuh kayak ada ungu-ungunya gitu guys, ada sedikit lodo-lodo ungu-ungu gitu guys warnanya guys. Jadi nggak benar-benar putih yang mencolong gitu, enggak, jadi kayak putih apa ya, putih rada ke abu-abuan, tapi juga kalau kena sinar entah dari lampu entah dari matahari itu dia ada kayak ungu-ungunya gitu guys, ada warna ungu-ungunya gitu sedikit. Jadi warnanya kayak perak gitu ya. Kalian sini ini warnanya langka loh guys, beneran guys. Ini warnanya langka loh, ini aku jarang diecastku yang warnanya kayak gitu jarang. Bahkan Silvia aku aja yang apa namanya, yang juga Liberty Walk, putihnya putih biasa, cuman karena dia ada motif petirnya kan. Kalau Silvia Super Silhouette itu kan ada colok petirnya kan bagian pintu samping itu, jadi akhirnya ya nggak kelihatan polos gitu. Coba kalau misalnya putih aja, sama aja putih semua jadinya kan. Jadi intinya aku total ada 8 ya, ada 8 mobil apa, diecast mobil JDM atau mobil drift, karena aku suka banget dengan mobil drift. Dan kemarin waktu ketika aku mau beli ini tuh aku juga nemuin Hot Wheels Premium yang 24 Hour of Le Mans Ferrari 499P ya guys, yang warna merah itu. Aku tahu kan yang buat Le Mans kan ya itu, cuman aku kan kurang tertarik sama Le Mans, kurang tertarik dengan Le Mans, jadi akhirnya aku tak lewatin aja. Padahal bagus sih, bagus, cuman aku kurang kurang minat di Le Mans ya guys, aku nggak terlalu suka Le Mans, aku lebih suka di dunia drifting. Jadi aku lebih fokusnya tuh kalau misalnya setiap kali aku beli diecast gitu pasti aku nyarinya mobil JDM guys, diecast mobil JDM atau mobil drift lah gitu. Nah ini aku simpen ya, aku simpen potongan kartnya ya. Ini pokoknya gambarnya kayak gini, Circuit Legends. Terus untuk pilihannya ini ada, nah ini guys yang aku maksud guys, Ferrari 499P ini. Aku kemarin ada barangnya, ada di sana guys, ada di toko yang pas aku datangin itu ya. Pokoknya ada lah, aku sempat lihat ini, cuman aku nggak tertarik, jadi nggak aku beli, yang nggak milih ini. Aku milih ini karena ini langka guys, ini juga langka sebenarnya, pokoknya dua ini langka, tapi aku nggak suka sama Le Mans, jadi aku lebih milih yang ini biar koleksi mobil drift aku lebih lengkap lagi. Nah, ini ada juga Porsche 911 GT3 R992. Ini kemarin produknya nggak lihat ya, nggak kelihatan kemarin. Dan di sini ada Porsche 917 KH ya guys, KH 917 KH. Ini aku juga kemarin dia, cuman barangnya kurang bagus ya, memang bentuknya aneh sih. Ini kan Le Mans juga, Le Mans tapi yang zaman dulu. Ini Le Mans yang baru. Dan ini ada juga Ford Mustang RTR Speed SVD. Aku juga kurang suka ini, aku kurang suka Ford. Aku kayak mobil-mobil Eropa gitu guys, Ford Mustang lah,
Volvo, habis itu misalnya Lamborghini, Ferrari, Maserati, habis itu Aston Martin aku nggak terlalu suka guys. Aku lebih tertarik sama mobil-mobil Jepang. Jadi aku tuh bener-bener sukanya tuh ya mobil Jepang aja guys. Makanya aku juga kalau ngoleksi ya pasti mobil Jepang. Makanya kemarin biar sini aku lihat biar sini langsung aku selek lakinya, langsung aku ambil. Pokoknya ini keren banget sih. Nggak nyangka guys kayak saya tuh ternyata aku ketemu BRZ gitu ya guys. Akhirnya ya udah karena aku sebenarnya aku juga sempat memang nyari BRZ, cuman aku tuh nggak tahu barang itu ada apa enggak gitu. Ternyata ada, dan malah yang aku dapat ini malah versi body kit Pendem Loket Bunny guys. Jadi keren banget kalau ditaruh itu ya. Lihat depannya, di bagian depan ya. Kalau kalian tatapin, kalau kalian kalau aku biasanya ya aku pajang-pajang gitu. Aku liatin dari depan tuh, depannya aja mukanya doang lebar banget guys. Mukanya lebar banget. Terus bagian sampingnya tuh kelihatan banget rendahnya mobilnya itu ya guys. Glockness yang rendah itu kelihatan banget. Ini mobil bener-bener ceper. Terus bagian belakangnya juga lebar karena over fendernya itu lebar banget ya dari Loket Bunny ini. Bahkan sebenarnya mungkin ini fender depannya bisa jadi ya, bahkan bisa jadi ini fender bagian belakangnya lebih lebar daripada fender bagian depan. Ya kayaknya ini fender bagian belakangnya sedikit lebih lebar daripada fender bagian depan. Karena memang rata-rata mobil drift itu bagian belakangnya memang dibikin lebih lebar daripada bagian depannya. Bagian depannya biasanya sengaja dibikin lebih sempit lagi, lebih kecil lagi daripada bagian belakangnya. Bagian belakangnya memang biasanya dilebarin gitu guys. Jadi oke, untuk video review kali ini cukup sampai sini saja. Dan bagi para subscriber baru aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian betah nonton di channel aku. Dan kalian kemarin aku sebelum bikin video ini ya, sebelum BRZ ini, aku kan kemarin suka juga bikin video review tentang bis. Aku sebutin lagi ya guys namanya guys. Bis Rally Satrans Adiputro J+5 SHD, Rally Satrans X JKT48 All Indoor ya guys. Masih ada bisnya, dan bahkan bisnya dari yang aku kemarin upload itu sekarang malah aku perbagus ya guys. Jujur aku perbagus ya, bagian selendangnya aku ubah, aku minipin lagi sama ininya ada sentuhan abu-abu gelapnya gitu. Panjangin juga karena kemarin tuh kurang panjang ternyata. Dan kemana lebar guys, kemarin seberapa bagasinya lebar ke kemarin. Dan untuk bagian belakangnya jadi kayak gini, bagasinya jadi kayak gini ya guys, tambah lebar. Bagian depannya kayak gini ya, bagian depannya nggak ada bedanya sih, cuman pokoknya ini tambah panjang. Dan bagian sininya guys, bagian sininya set itu turunannya lebih halus lagi. Dan ini aku iseng bikin sasis ya guys, sasis Mercedes-Benz 1626 Euro 4 ya guys, tapi nggak aku pakai sih, cuma aku bikin dong buat ya iseng-iseng aja lah. Dan untuk video review kali ini cukup sampai sini saja. Dan bagi para subscriber yang baru, aku ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa yang belum nonton dan pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.